Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Buton dengan NIM P071723230030 dari tingkat 2A. Saya akan menjelaskan terkait resume yang saya buat dengan berjudul Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu Teknologi Informasi Laboratorium. Apa sih yang perlu kita ketahui dalam sistem informasi laboratorium? Laboratorium merupakan bagian penting dalam berbagai bidang, seperti penelitian ilmiah, pengujian kualitas, pengembangan produk, dan masih banyak lagi. Efisiensi dan akurasi dalam operasional laboratorium sangatlah vital untuk memastikan kelancaran proses kerja, hasil yang dapat diandalkan, dan keberlanjutan aktivitas laboratorium. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi laboratorium telah menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi di dalam lingkungan laboratorium. Dalam operasional sehari-hari, laboratorium menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengelolaan data yang kompleks, pelacakan inventaris, pengelolaan sampel, dan pelaporan hasil. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, laboratorium seringkali menghadapi kendala seperti kesalahan manusia, penundaan, atau kurangnya transparansi dalam proses kerja. Dalam beberapa kasus, kehilangan atau kebingungan data dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk hasil yang tidak akurat, pemborosan sumber daya, atau bahkan risiko keamanan. Yang perlu kita ketahui, pentingnya efisiensi dan akurasi dalam operasional laboratorium telah mendorong pengembangan sistem informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan laboratorium. Sistem informasi laboratorium terintegrasi berfungsi sebagai platform pusat yang mengelola berbagai aspek operasional, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data, atau pelacakan inventaris, manajemen sampel, serta memantau kinerja dan pelaporan. Dengan adanya sistem informasi laboratorium yang efisien, proses kerja dapat ditingkatkan secara signifikan dan akurasi hasil dapat ditingkatkan lagi. Dengan adanya pengembangan sistem informasi laboratorium yang efisien dan akurat, diharapkan bahwa laboratorium dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik, memberikan hasil yang lebih andal, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan industri. Yang perlu kita ketahui, pengembangan sistem informasi laboratorium menjadi sangat penting karena adanya beberapa tantangan dan kelemahan dalam sistem yang ada saat ini yang dapat menghambat efisiensi dan akurasi operasional laboratorium. Ada beberapa alasan mengapa pengembangan sistem informasi diperlukan. Yang pertama yaitu kompleksitas pengelolaan data, yakni laboratorium yang menghasilkan volume data yang besar dan kompleks, termasuk data hasil uji dan inventaris, data sampel, dan informasi pengguna. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan data secara manual dapat menjadi sulit dan rentan terhadap kesalahan. Hal ini dapat menghambat efisiensi operasional dan mengurangi akurasi hasil. Yang kedua yaitu tugas manual yang repetitif. Beberapa tugas di laboratorium seperti penginputan data, pelacakan inventaris, atau pembuatan laporan seringkali dilakukan secara manual. Tugas-tugas ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan pada manusia. Dalam sistem yang ada saat ini, ketergantungan pada pekerjaan manual mengurangi efisiensi dan dapat menghasilkan ketidakakuratan data. Yang ketiga, yaitu tidak terintegrasi dan terfragmentasi, yakni sistem yang ada saat ini di laboratorium seringkali terdiri dari beberapa aplikasi dan perangkat lunak yang tidak saling terintegrasi. Misalnya, laboratorium mungkin menggunakan perangkat lunak untuk mengelola inventaris, perangkat lunak yang untuk analisis data, dan perangkat lunak lain untuk pelacakan sampel.
Tidak terintegrasian ini menghambat aliran informasi yang lancar antara sistem-sistem tersebut, menghambat efisiensi operasional, dan meningkatkan risiko kesalahan. Yang keempat yaitu kesulitan dalam pelacakan dan pemantauan. Tanpa sistem informasi laboratorium yang efisien, pelacakan dan pemantauan berbagai aspek operasional seperti inventaris, sampel, atau proses analisis dapat menjadi rumit. Laboratorium mungkin kesulitan dalam mengetahui status dan lokasi sampel, pemeliharaan inventaris yang tepat waktu, atau pemantauan kinerja dan produktivitas. Hal ini dapat mengaruhi efisiensi dan akurasi dalam operasional laboratorium. Yang kelima yaitu keterbatasan pelaporan, yakni sistem yang ada saat ini mungkin tidak mendukung pembuatan laporan yang efektif dan cepat. Pelaporan yang manual memakan waktu dan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian informasi penting kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu, kurangnya integrasi data dan kemampuan analisis yang terbatas dapat mengurangi akurasi dan informasi yang dihasilkan dari laporan. Dengan adanya pengembangan sistem informasi laboratorium yang terintegrasi, tugas-tugas manual dapat diotomatisasi, pengelolaan data dapat ditingkatkan, pelacakan dan pemantauan dapat dilakukan dengan lebih efisien, dan pelaporan dapat disederhanakan dan dapat dipercepat. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional laboratorium secara keseluruhan. Tugas manual yang repetitif merupakan masalah umum dalam operasional laboratorium. Ketergantungan pada pekerjaan manual tidak hanya memakan waktu yang berharga, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan manusia yang dapat berdampak negatif pada efisiensi dan akurasi. Misalnya, penginputan data manual dapat rentan terhadap kesalahan kunci, kekeliruan, atau pengulangan data yang tidak perlu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan data dan memerlukan waktu ekstra untuk melakukan koreksi. Begitu pula pelacakan inventaris secara manual seringkali membutuhkan pencatatan dan pembaruan yang memakan waktu, serta dapat menyebabkan kehilangan atau ketidaktelitian dalam mencatat pergerakan barang. Akibatnya, proses pencarian dan pengelolaan inventaris menjadi tidak efisien dan rentan terhadap kehilangan atau kebingungan inventaris. Selain itu, pembuatan laporan manual juga dapat menghabiskan waktu yang signifikan dan meningkatkan risiko kesalahan. Proses manual ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, pemrosesan yang memakan waktu dan pengaturan format laporan. Kesalahan dalam mencatat atau mengelola data dapat menghasilkan laporan yang tidak akurat dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berbasis pada laporan tersebut. Jika ketidakintegrasian dan terfragmentasinya sistem yang ada saat ini di laboratorium merupakan masalah yang sering dihadapi. Hal ini mengakibatkan beberapa tantangan, antara lain yang pertama, ketidakintegrasian sistem, yakni adanya berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang tidak terintegrasi menghambat aliran informasi yang lancar antara sistem-sistem tersebut. Misalnya, data inventaris yang terpisah dari sistem analisis data atau sistem pelacakan sampel yang tidak terhubung dengan sistem manajemen inventaris. Ketidakintegrasian ini mempersulit aksesibilitas dan berbagai data antara departemen atau unit dalam laboratorium, yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi dan akurasi. Yang kedua yaitu kesulitan pelacakan dan pemantauan, yakni tanpa sistem informasi laboratorium yang efisien, pelacakan dan pemantauan aspek operasional seperti inventaris, sampel, atau proses analisis dapat menjadi rumit. Laboratorium mungkin menghadapi kesulitan dalam mengetahui status dan lokasi sampel secara real time, melakukan pemeliharaan inventaris yang tepat waktu, atau memantau kinerja dan produktivitas. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan dapat menyebabkan kehilangan, kesalahan, atau ketidakakuratan data. Yang ketiga yaitu keterbatasan pelaporan,
yakni sistem yang tidak efektif dan pembuatan laporan mempengaruhi pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat. Proses pelaporan manual yang memakan waktu menghambat penyampaian informasi penting kepada pihak yang berkepentingan, seperti manajemen atau klien. Selain itu, kekurangannya integrasi data dan berbagai sistem dan keterbatasan kemampuan analisis dapat menghasilkan laporan yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak memberikan wawasan yang mendalam. Untuk mengembangkan sistem informasi laboratorium yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam operasional laboratorium. Ada beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional, yakni sistem informasi laboratorium yang efisien akan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual yang relatif dan memakan waktu. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas seperti penginputan data, pelacakan inventaris, atau pembuatan laporan, diharapkan waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam operasional laboratorium dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini akan memungkinkan personel laboratorium untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih penting dan kompleks, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua yaitu meningkatkan akurasi data, yakni dengan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual, risiko kesalahan manusia dapat dikurangi secara signifikan. Sistem informasi laboratorium yang terintegrasi akan memastikan konsistensi dan keakuratan data, sehingga meminimalkan kesalahan dalam penginputan atau pemrosesan data. Ini akan membantu laboratorium untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memfasilitasi pelacakan dan pemantauan yang efektif, yakni sistem informasi laboratorium yang terintegrasi dan efisien akan memfasilitasi pelacakan dan pemantauan aspek operasional secara lebih efektif. Misalnya, dengan menggunakan fitur pelacakan sampel yang otomatis, laboratorium dapat dengan mudah melacak lokasi, status, dan riwayat pergerakan sampel. Sistem informasi juga dapat memberikan notifikasi atau pengingat untuk pemeliharaan inventaris yang tepat waktu. Ini akan mempermudah pemantauan kinerja laboratorium, meminimalkan kesalahan, dan peningkatan efisien dalam operasional sehari-hari. Yang keempat yaitu meningkatkan pelaporan dan analisis. Sistem informasi laboratorium yang baik akan menyediakan fitur pelaporan yang efektif dan analisis data yang mendalam. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sistem dan menyediakan kemampuan analisis yang relevan, laboratorium dapat menghasilkan laporan yang lebih komprehensif, akurat, dan dapat memberikan wawasan yang berharga. Ini akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan memungkinkan laboratorium untuk memantau kinerja, mengidentifikasi tren, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dalam pengembangan sistem informasi laboratorium untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, ada beberapa metode yang dapat diliputi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pengguna. Langkah awal dalam pengembangan sistem informasi laboratorium adalah melakukan analisis kebutuhan pengguna. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang proses operasional laboratorium, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan pengguna dalam hal sistem informasi. Metode yang dapat digunakan termaksud wawancara dengan personel laboratorium, observasi langsung, atau penyebaran kuesioner. Hasil dari analisis kebutuhan ini akan menjadi dasar dalam merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yang kedua yaitu perancangan sistem, yakni setelah analisis kebutuhan selesai, langkah selanjutnya adalah merancang sistem informasi laboratorium. Proses perancangan melibatkan pembuatan desain konseptual, desain fungsional, dan desain antarmuka pengguna
Metode yang umum digunakan dalam perancangan sistem meliputi pemodelan aliran data, pemodelan proses bisnis, atau menggunakan alat perancangan visual seperti diagram UML. Perancangan ini akan memastikan bahwa sistem informasi laboratorium memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki antaramuka pengguna yang intuitif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengembangan. Setelah perancangan selesai, tahap pengembangan dimulai. Metode pengembangan sistem informasi laboratorium dapat beragam. Namun salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah pengembangan berbasis siklus hidup. Perangkat lunak. Pendekatan ini melibatkan tahap-tahap seperti analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Dalam pengembangan sistem informasi laboratorium, tim pengembangan akan menggunakan teknologi dan alat yang sesuai, seperti bahasa pemrograman, basis data, atau framework, mengembangkan perangkat lunak. Yang keempat yaitu implementasi. Setelah tahap pengembangan selesai, sistem informasi laboratorium akan diimplementasikan di lingkungan laboratorium. Proses implementasi meliputi instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, migrasi data, dan konfigurasi sistem. Dalam tahap ini diperlukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang kelima yaitu pelatihan dan penerapan. Setelah implementasi, langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan kepada personel laboratorium dalam menggunakan sistem informasi yang baru. Pelatihan ini akan memantau mereka untuk memahami dan menggunakan sistem dengan efektif. Selain itu, proses penerapan sistem secara penuh dilakukan di laboratorium dengan menggantikan tugas-tugas manual dengan proses otomatis yang disediakan oleh sistem informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan resume yang saya buat tentang sistem informasi laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.